terpidana itu musuhnya bukan negara. Jadi kalau ditanyakan siapa yang melindungi, saya menyalahkan kejaksaan. Masa ini yang riwa-riwi di depan hidung kita nggak ditangkap? Itu kejaksaan harus segera melakukan eksekusi atas ini. Ya sebenarnya harus dijemput, nggak usah dipanggil orang. Ini sudah 6 tahun gitu kan? Ya. Sekarang tidak mau menjalankan hukuman. Itu kong kali kong dengan siapa? Itu harus diperiksa dengan benar-benar karena bahaya negara ini kalau orang sudah divonis lalu bisa berkeliaran dan jaksa tidak berbuat apa-apa. Kan menyatakan secara formal orang ini tidak ditangkap karena kejaksaan melindungi. Melindungi dalam bentuk apa? Lalai. Kalau betul-betul melindungi secara sengaja pasti ada yang menyuruh. Kemungkinannya ada atasan yang membacking, kemungkinannya suap. Apalagi coba. Karena ini bahaya kalau ini dibiarkan. Riza Khalid kan waktu Anda sudah ada dilaporkan ke Presiden oleh Menteri SDM, tapi oleh Presiden tidak diteruskan. Tangkap dulu atau jebloskan dulu ini untuk eksekusi si Matutina ini. Kemudian Kejaksaan Agung harus mengadakan penyelidikan ke dalam dan menjelaskan kepada publik. Mendengar ya penjelasan dari orang Kejaksaan Agung itu yang sangat sama sekali tidak profesional dan tidak bertanggung jawab. Siapa Sylvester ini sebenarnya? Bisa sehebat ini? Ya. Ada apa dengan semua ini kejaksaan sehingga seperti itu? Kata Prof Mahfud tadi ada indikasi-indikasi yang lain. Tentunya mungkin ada kemungkinan suap atau mungkin kekuasaan juga bisa ya teman-teman ya. Karena Sylvester ini hidupnya ada di lingkaran kekuasaan. Makanya bisa sehebat itu ya teman-teman ya. Bisa sebebas itu. Siapa yang melindungi Sylvester? Tentunya siapa lagi dan mau menyalahkan siapa lagi kalau bukan kejaksaan. Dan ada apa dengan kejaksaan? Kita tidak tahu. Tentunya teman-teman juga bisa menilai. Dan mari kita simak video selengkapnya agar kita lebih tahu apa sih yang mau dikatakan Prof Mahfud ini. Marah banget loh teman-teman loh ya. Sampai sekarang apa yang Prof lihat sehingga tidak bisa dieksekusi? Karena yang pasti dia menghindar, yang pasti ada yang melindungi. Sekurang-kurangnya saya katakan yang melindungi kejaksaan. Karena yang harus mengeksekusi dan tahu itu adalah kejaksaan. Jadi supaya dikaitkan dengan situasi politik pada saat itu. Anda jangan mengatakan, Pak Mahfud ngapain aja kok 2019. Saya 2019 itu belum jadi menteri. Ketika sudah menjadi menteri, kasus ini tidak muncul. Oh, oke. Tidak menjadi persoalan publik. Sehingga bukan urusan Menko untuk mencari-cari hal yang tidak menjadi masalah. Kalau pada saat itu menjadi masalah, pasti saya suruh tangkap. Gitu. Karena ini baru muncul sesudah terjadi perubahan politik. Saya tahu tentang Sylvester ini baru 2 kali ngelihat. Pertama waktu dia mau berkelahi dengan Rocky Gerung itu yang bilang, waduh ini saya fakultas hukum juga, saya pengacara. Terus saya tanya ini kok enggak ini, tapi dari universitas mana? Ada yang bilang tuh dari universitas tertutup gitu. Tertutup tuh artinya universitas sudah ditutup. Ya saya enggak bicara sekalipun tentang dia. Terakhir saya baru tahu kalau dia itu narapidana, terpidana. Itu sesudah ribut dengan Roy Suryo di debat dengan televisi yang bilang, jadi Prof Mahfud ini baru tahu bahwa Sylvester ini adalah terpidana ya. bilang Roy Suryo kamu tuh narapidana, kamu terpidana tapi belum masuk. Iya kan? Saya baru tahu itu. Ya. Di situ saya lalu mencari sumber. Ternyata betul ada direktori putusan MA nomor 287 tanggal 20 Mei tahun 2019. Ini saya belum jadi menteri. Iya. Itu dia sudah divonis inkrah. Dan sekarang mengaku sudah menjalani proses hukum. Kita tanya proses hukum apa? Inkrah itu kecuali masuk penjara, kan gitu. Saya sudah damai dan diberi bermaafan dengan Yusuf Kalla. Tidak ada damai di dalam vonis hukum pidana itu. Tidak bisa ada damai dari vonis pidana, begitu Prof Mahfud. Harusnya tidak ada. Boleh. Tidak ada hubungannya antara damai dengan vonis. Prinsip hukum. Kenapa? Tidak ada kaitannya harusnya dengan berdamai bersama Pak JK dengan vonis yang harus dijalankan oleh Sylvester. Semestinya demikian. Damai itu urusan pribadi. Kalau orang terpidana itu musuhnya bukan orang yang menjadi korban, tetapi musuh orang terpidana itu adalah negara. Nah, saya setuju sama Prof Mahfud nih ya. Musuh terpidana seperti ini ya. Ini kalau sudah masuk ke persidangan berarti musuhnya adalah negara. Ini saya setuju sekali. Karena apa ya? Kalau misalkan ya ini tiba-tiba ya sudah disidangkan terus permintaan maaf udah selesai terus tidak ditahan. Ini namanya menghina pengadilan ya. Menghinanya pengadilan bagaimana ya? Menghina negara juga ya. Menghina kinerja negara juga. Hakim, jaksa, ya polisi ini dibayar ya saat menyidik, saat menyelidiki, saat sampai ke B21 melimpahkan ke kejaksaan.
sampai ke vonis ini memerlukan beberapa waktu, memerlukan beberapa bulan misalnya ya untuk sampai ke tahapan vonis. Akan tapi tiba-tiba saya sudah dimaafkan, sudah selesai. Ini kemarin kinerja hakim sama kinerja jaksa, kinerja polisi ini tidak dihargai sama sekali. Sudah menghabiskan dan menghamburkan biaya berapa coba? Bayangkan saja untuk membayar hakim, membayar polisi, membayar semuanya, pengadilan dan lain-lain, itu emang tidak ada hitungannya. Itu ada hitungannya harusnya ya kan? Tiba-tiba tidak mau ditahan. Aneh sekali ini ya. Dan negara itu diwakili oleh kejaksaan. Jadi kalau ditanyakan siapa yang melindungi, saya menyalahkan kejaksaan. Dia Gitu. memang. Kejaksaan Siapa periode yang itu. menyuruh kejaksaan? Ya kita tidak tahu. Kan gitu kan? Pasti harus diasumsikan kejaksaan ini tahu. Coba nih, saya punya data. Di tahun 2025 saja, sejak bulan Februari sampai sekarang, orang ditangkap oleh kejaksaan karena menghindari hukuman. Satu Ramlan di Bogor, 17 Juni 2025 baru nih. Kemudian di FAE, 19 Februari 2025. Asad Serang yang malah lari di Lanijaya, Papua, ditangkap tanggal 15 Mei. Masa ini yang riwariwi di depan hidung kita nggak ditangkap? Ya betul-betul. Kan kejaksaan itu punya tim tabur namanya. Tim tangkap buronan atau tim tangkap orang kabur. Ini yang nangkap orang-orang ini tadi. Nah, oleh sebab itu kejaksaan harus segera melakukan eksekusi atas ini. Ya, sebenarnya harus dijemput, nggak usah dipanggil orang. Ya mau menyalahkan siapa lagi? Ini kan sudah wewenang kejaksaan ya yang harus menahan ini. Mau siapa yang disalahkan coba ya, akan tapi jaksa mungkin juga kita tidak tahu kalau jaksa ini ada intervensi dari pihak lain ya, ada yang kekuasaan ya, ada orang-orang besar yang mungkin jaksa jangan ditahan itu karena itu orang saya ya, dan ternyata jaksa itu memang takut dengan orang tersebut atau dengan oknum tersebut, itu ada kemungkinan seperti itu ya. Ini sudah 6 tahun gitu kan? Ya, Prof. Kalau Prof tadi yang mengatakan bahwa yang diduga melindungi adalah kejaksaan, artinya siapa yang harus diperiksa terkait dengan tidak dieksekusinya Sylvester Matutina sejak dikenakan vonis 2019? Ya, istilah melindungi itu bagi saya sebagai asumsi karena itu tugas dia. Bahwa dia kemudian dinyatakan lalai karena tidak tahu bahwa ada putusan MA itu tidak bisa jadi alasan. Oleh sebab itu harus diperiksa dan mungkin pejabatnya udah ganti tahun 2019 sampai sekarang mungkin sudah pensiun atau apa yang bertugas itu. Tapi harus diperiksa karena gini loh, Clarissa, kalau sekarang orang hukuman itu berbahaya. Kalau orang dihukum lalu sering keluar malam, sering nyogok apa namanya sipir untuk boleh pulang sebentar, itu masih bisa dimaklumi meskipun itu sangat tidak boleh. Nah sekarang tidak mau menjalankan hukuman. Nah, itu yang kong lebih kali kong parah. dengan siapa? Itu harus diperiksa dengan benar-benar karena bahaya negara ini kalau orang sudah divonis lalu bisa berkeliaran dan jaksa tidak berbuat apa-apa. Kalau menurut saya ya kalau nggak ada kong kali kong ya tidak mungkin terjadi ya. Saya duga ya, pasti tahu teman-teman ya, dugaan saya ini pasti tahu. Saya tidak akan menyebutkan ya. Akan tapi pasti ada kong kali kong, kemungkinan, bukan pasti ya. Dugaan saya ada kong kali kong. Kalau tidak, mana mungkin si Sylvester ini bisa bebas berkeliaran 6 tahun, bayangkan saudara-saudara semuanya. Bayangkan 6 tahun coba. Sekarang kalau memang Sylvester ini dibenarkan ya, dan tidak ditangkap dan tidak dieksekusi, dan ini perlakuannya ini dibenarkan, ya sudah semuanya ikutin aja ini cara-cara seperti ini, karena ini sudah menggambarkan ini Sylvester ini ya bukan orang main-main loh. Dia itu orang di kehidupannya itu di lingkup Jokowi ya. Berarti kan Jokowi ini mantan presiden, dulu presiden itu waktu Sylvester ini divonis, berarti kan presiden. Kenapa tidak mencontohkan hal yang baik buat masyarakat? Ya, harusnya mencontohkan hal yang baik, menjalani hukuman secara ksatria, ya kan? Jadi kalau seperti ini bisa jadi rakyat atau masyarakat yang kena masalah hukum, tersandung masalah hukum, terus nanti setelah divonis, ya karena hukum tidak ditahan kan sebelumnya, nanti setelah divonis, udahlah Sylvester juga sama, bisa jadi mencontoh. Ini bahaya kalau nggak segera diatasi ya. Apa latar politisnya sebagai relawan sehingga 2019-2024 quote and quote dilindungi untuk tidak dieksekusi? Saya akan menyatakan secara formal orang ini tidak ditangkap karena kejaksaan melindungi. Melindungi dalam bentuk apa? Lalai. Kalau betul-betul melindungi secara sengaja, pasti ada yang menyuruh.
kemungkinannya ada atasan yang membacking, kemungkinannya suap. Apalagi coba? Bener. Nah, untuk Coba, apalagi? mengusut itu, Logika nih, logika umum. untuk Lah, kejaksaan dong harus bertanggung Ya. jawab kepada publik. Tadi Siapa Prof. Mahfud dulu bilang kan kejaksaan yang harus sekarang bertanggung jawab. yang menangani? Prof tadi bilang kejaksaan harus bertanggung Wajib jawab. bertanggung jawab. Wajib bertanggung jawab. Nah, untuk Ya, untuk wajib mengusut. bertanggung jawab. Siapa lagi yang mau tanggung jawab? Nah, Prof, saya mau bertanya dulu. Untuk mengusut Halo. sampai tuntas, kejaksaan sampai di mana tanda kutip melindunginya, apa langkah hukum yang bisa ditempuh? Artinya kan kenapa kok bisa ada yang terpidana tidak dieksekusi? Nah, untuk mencari di mana miss-nya, di mana lalainya, siapa yang bertanggung jawab, apa langkah hukum yang harus ditempuh dan siapa yang bisa menempuh langkah hukum itu? Langkah pertama adalah segera memasukkan Matuda itu diusut. Siapa dulu yang menjadi yang memimpin urusan ini? Direktorat apa, bagian apa, siapa pejabatnya, kenapa ini tidak segera dieksekusi? Gitu. Nanti akan ketemu itu siapa yang memesan. Apakah ini pemain politik atau pemimpin pemerintahan, menteri atau apa, itu harus diusut. Mantap sekali ya, Prof. Mahfud ini mantap sekali. Ini bahaya kalau ini dibiarkan. Orang boleh bertanya seperti Anda. Gimana bertanya nggak tadi. berbahaya itu, teman-teman bisa lihat itu berjoget-joget seperti itu. Nah, orang sudah dieksekusi, akan tetapi tidak menjalani hukuman. Aneh sekali. Pak Mahfud, Anda kok diam aja pada saat Anda di situ? Loh, kasus ini tidak muncul. Kalau sudah tahu saat itu muncul, ya saya pasti berteriak agar segera dieksekusi gitu. Loh, menteri kok tidak tahu? Ya tidak tahu. Itu kan bukan urusan Menko untuk tahu semua urusan yang ada dari Sabang sampai Merauke. Urusan Menko itu hanya yang muncul dan menjadi problem pelaksanaan di lapangan, konflik sehingga dikoordinasikan. Kalau ini tidak ada tiba-tiba muncul sekarang, sesudah terjadi pergantian politik. Benar. Gitu. Anda juga seperti bertanya, Pak Mahfud, itu Riza Khalid kan waktu Anda sudah ada dilaporkan ke Presiden oleh Menteri SDM, tapi oleh Presiden tidak diteruskan. Waktu zaman saya tidak muncul kasus itu. Nah, ini Riza Khalid ini yang kasus Pertamina ya, teman-teman ya. Kasus Pertamina ini ya. Ini sekarang dia sudah jadi tersangka loh, Riza Khalid ya. Itu sudah dilaporkan ke Presiden katanya, kata Prof. Mahfud. Akan tapi tidak dilanjuti ya, teman-teman. Bahaya ya. Berarti di era Jokowi ini benar-benar ya, hukum ini bagaimana ya? Kok bisa sih seperti itu ya? Ngeri banget ya. Makanya pantas sekali banyak koruptor di era Jokowi ini, memang pantas sekali ya koruptor pada aman ya. Ternyata setelah ganti presidennya Prabowo, wow, meledak besar-besaran itu ya, yang jadi tersangka ya kan. Sekarang saya berbicara tentang Riza Khalid itu kan baru muncul sekarang. Seorang Menko itu kan tidak harus tahu semuanya, kecuali ada laporan di saat itu atau muncul sebagai isu yang panas di tengah-tengah masyarakat, baru seorang Menko itu mengkoordinasikan agar ini semua jalan. Prof. Mahfud tampaknya terputus. Prof. Mahfud bisa Gitu. Oke, sudah tersambung lagi. Itu Clarissa. Ya, tadi sempat sedikit terputus, Prof. Saya mau tanya soal ini. Kan sekarang itu sudah jelas bahwa statusnya adalah terpidana Sylvester. Artinya tidak perlu lagi ada pemanggilan, yang harus dilakukan adalah eksekusi. Iya dong. Pemanggilan itu mungkin agak sopan-sopan dikit lah, panggil. Tapi jangan lama-lama. Kalau enggak dijemput pakai pakai tabur namanya, tim tabur itu ada resmi di di Kejaksaan Agung tuh, tim tangkap buron atau tim tangkap orang kabur, itu artinya itu bisa gitu. Nah, sekarang siapa yang harus? Kok putus-putus terus? Iya, Prof. Sinyalnya agak terganggu tampaknya. Tapi saya tadi dengar yang Prof sampaikan juga, Prof. Jadi kalau sekarang, kalau memang mau dibuktikan bahwa penegakan hukum kita akan lebih baik, kalau ada niat, ada will ke sana, bagaimana harusnya kasus ini dilakukan atau dituntaskan? Tangkap dulu atau jebloskan dulu ini untuk eksekusi si Cocok. Matutina ini, kemudian Kejaksaan Agung harus mengadakan penyelidikan ke dalam dan menjelaskan kepada publik. Betul sekali ya. Mari rakyat Indonesia sama-sama kita dorong dan kita desak ya agar Jaksa Agung ini ya, atau kejaksaan ini menjelaskan pada publik apa sebenarnya yang terjadi. Ini harus diusut tuntas, kalau enggak ini bahaya ya. Jadi ini bisa jadi contoh ya, jika Sylvester ini aja bebas seperti itu. Ini hanya Sylvester.
ya. Sylvester itu bisa seenaknya seperti itu ya, apalagi seperti Jokowi sekarang ya, tidak akan bisa tersentuh. Ini Sylvester ini di bawahan jauh dari Jokowi gitu ya. Ini bahaya sekali ya teman-teman ya. Saya tadi mendengar ya penjelasan dari orang Kejaksaan Agung itu yang sangat sama sekali tidak profesional dan tidak bertanggung jawab. Dia hanya menjawab nanti kita mungkin itu putusannya belum sampai. Kan untuk mengeksekusi harus gitu, harus dulu sampai vonisnya dari MA. Di MA itu vonisnya sudah masuk. Ini saya dapat di direktori. Kemudian yang kedua, Kejaksaan Agung yang nangani perkara ini mestinya harus mengikuti dari waktu ke waktu bahwa ini sudah divonis gitu. Lalu kalau bicara sudah menjalani proses hukum dan sebagainya, jangan nyalakan orang lain yang tidak tahu. Karena orang ini baru diketahui sekarang ini, masyarakat baru tahu ini sesudah dia mau berkelahi dengan Roy Suryo, kan gitu. Roy Suryo bilang kamu terpidana, dia bilang kamu yang terpidana, baru orang tahu, Ya. gitu. Makanya lalu semua bereaksi. Ya, jadi artinya yang kita akan, Gitu. ya, Mari teman-teman kita usut ya, kita dukung ya, maksudnya ya, kita dukung, kita minta ya agar jaksa ini ya, Jaksa Agung itu minta keterbukaannya terhadap publik ya, kenapa sebenarnya, ada apa ya, ini harus diusut ya, ini bahaya banget, ini sangat mencederai dan melukai hati masyarakat kalau seperti ini yang modelnya ya teman-teman ya.